Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu kembali dengan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang perilaku dan promosi kesehatan. Namun sebelumnya, bagaimana kemarin rekan-rekan sudah mengerjakan ujian tengah semester? Semoga bisa diikuti dengan baik dan hasilnya merupakan hasil yang memuaskan. Selama Anda mengikuti perkuliahan saya secara teratur dan penuh, maka saya yakin Anda akan dapat menjawab setiap butir soal dengan baik. Perilaku dan promosi kesehatan merupakan perilaku baru, khususnya perilaku yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam hidup sehat, dapat dilakukan dengan melaksanakan pendekatan strategi yang bersifat paripurna, yaitu dengan melakukan tindakan promosi kesehatan. Kebijakan nasional promosi kesehatan telah menetapkan strategi dasar promosi, yaitu gerakan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi yang diperkuat oleh kemitraan serta metode dan sarana komunikasi yang tepat. Ketiga strategi ini harus dilaksanakan secara lengkap dan berkesinambungan dalam menangani setiap perilaku baru masyarakat yang diperlukan oleh program kesehatan. Pada bagian kedua ini terdiri atas topik perilaku kesehatan dan topik promosi kesehatan. Topik perilaku kesehatan membahas pengertian dan teori perilaku serta domain perilaku yang mencakup pengetahuan, sikap, tindakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan tindakan. Kemudian membahas program Kementerian Kesehatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan PHBS. Topik promosi kesehatan membahas pengertian, tujuan, dan ruang lingkup promosi kesehatan, teori komunikasi sebagai unsur promosi kesehatan, alat bantu atau peraga, media dan sarana komunikasi. Kemudian membahas program Kementerian Kesehatan terkait promosi kesehatan di puskesmas. Setelah mengikuti pembelajaran pada bagian kedua ini, yaitu promosi kesehatan dan ilmu perilaku, Anda semua diharapkan mampu memahami yang pertama adalah teori perilaku. Nanti ada beberapa macam teori perilaku dari berbagai ahli. Kemudian domain pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, domain sikap, domain tindakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pengertian dan ruang lingkup promosi kesehatan, alat peraga promosi kesehatan, media promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, program promosi kesehatan di puskesmas. Kesungguhan dan ketekunan Anda dalam mempelajari materi ini sangat dituntut agar pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan memuaskan, sehingga Anda harus mengikuti dengan baik, dengan lengkap, tidak hanya membaca di awal atau mengikuti di awal dan akhirnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dengan detail setiap bagian.
kesehatan. Perilaku merupakan perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat dimengerti, diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun oleh orang yang melakukannya. Berdasarkan sifatnya, perilaku terbagi dua, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Tolak ukur perilaku yang baik dan buruk dapat dinilai dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, berupa norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma lainnya. Dalam kesehatan, perilaku sangat mempengaruhi kesehatan. Salah satu contoh pesan yang sedang marak disampaikan oleh promotor kesehatan adalah mencuci tangan. Kita semua tahu mencuci tangan adalah hal yang sederhana, ringan, tidak memberatkan, tetapi berdampak sangat besar terhadap kondisi kesehatan individu dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah kegiatan sederhana tersebut mau dan mampu dilakukan oleh individu dan masyarakat? Topik pertama ini mengajak Anda untuk memahami perilaku manusia yang terkait dengan kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit. Sistem pelayanan kesehatan, makanan atau makan, dan lingkungannya. Perilaku kesehatan atau health behavior merupakan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku sakit. Perilaku sakit atau illness behavior yaitu segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang sakit untuk merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi penyakit, penyebab penyakit, serta usaha pencegahannya. Yang kedua adalah perilaku terhadap pelayanan kesehatan atau health service behavior. Perilaku terhadap pelayanan kesehatan yaitu perilaku terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tradisional maupun modern yang terwujud dalam pengetahuan, sikap dan penggunaan fasilitas pelayanan, petugas dan obat. Yang ketiga adalah perilaku terhadap makanan atau nutrition behavior, yaitu perilaku seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan, meliputi pengetahuan, sikap, dan praktik terhadap makanan, unsur-unsur gizi yang terkandung di dalamnya, pengelolaan makanan, dan sebagainya. Yang keempat adalah perilaku terhadap lingkungan kesehatan atau environmental health behavior, yaitu perilaku seseorang terhadap lingkungan
sebagai determinan kesehatan manusia yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan terkait air bersih, pembuangan air limbah, rumah sehat, pembersihan sarang nyamuk, dan lain sebagainya. Domain perilaku kesehatan menurut Bloom mencakup perilaku kognitif atau pengetahuan, perilaku afektif atau emosi, dan psikomotor atau gerakan dan tindakan. Domain perilaku kesehatan menurut Ki Hajar Dewantara mencakup cipta, yaitu peri akal, rasa atau peri rasa, dan karsa atau tindak. Domain perilaku kesehatan menurut ahli-ahli lain mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yaitu hasil tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan rasa, lihat, dengar, raba, dan bau terhadap suatu objek tertentu. Sikap atau attitudes, yaitu reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Ahli lain menyiapkan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Yang terakhir adalah tindakan atau praktis. Suatu pengetahuan atau sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu tindakan diperlukan faktor pemungkin dan faktor pendukung. Selanjutnya adalah pengetahuan. Akan kita bahas satu persatu. Apa itu pengetahuan? Ada yang tahu? Silahkan tulis pengertian pengetahuan pada kolom komentar tentang pengertian pengetahuan menurut teman-teman semua. Jawaban atau respon dari teman-teman akan saya baca dan saya ikuti. Bagi teman-teman yang tidak memberikan respon, harapan saya juga memberikan perhatian, memberikan pandangan atau respon kepada teman yang telah memberikan pandangan, sehingga diskusi ini akan lebih menarik karena merupakan hasil pemikiran bersama dan akan mudah diingat ketimbang konsep ini hanya diperoleh dari proses mendengar saja, tetapi merupakan proses berpikir bersama. Saya rasa pertemuan kali ini cukup. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa mengisi absensi pada program Siatu sehingga kehadiran Anda dapat direkam dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.